Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sobiah MPD selaku pembahas, yang terhormat Bapak Dr. Andes Rapani MPD selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Ibu Dr. Andaneli Astuti MPD selaku pembimbing 2. Saya Nur Fatimah Hoirunisa, izin menyeminarkan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Interaksi Edukatif dan Lingkungan Belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SDN Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Gugus Merpati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan belajar dengan hasil belajar. Jenis penelitian yaitu ex post facto korelasi. Populasi berjumlah 170 orang peserta didik dan sampel penelitian berjumlah 66 peserta didik. Instrumen pengumpulan data berupa angket dengan skala Likert yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan belajar dengan hasil belajar, yaitu berada pada taraf sedang. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SDN Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan belajar kelas 4 era pandemi SDN Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara? Yang keempat, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara? Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Yang kedua, subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SDN Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara, tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah 170 peserta didik. Yang ketiga, objek penelitian ini adalah interaksi edukatif dan lingkungan belajar era pandemi dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara. Yang keempat, penelitian dilaksanakan di SDN Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara tahun pelajaran 2020-2021. Variabel penelitian. Variabel bebas yaitu ada interaksi edukatif sebagai X1 dan lingkungan belajar sebagai X2. Variabel terikat yaitu hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SDN Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara. Uji validitas dan reliabilitas. Uji coba instrumen angket dilakukan pada tanggal 2-8 Februari tahun 2021. Responden berjumlah 33 peserta didik kelas 4 SD Negeri 4 Metro Utara. Hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu X1 interaksi edukatif. Terdapat 20 pernyataan valid dari 40 pernyataan yang diajukan. Dan di uji reliabilitas didapatkan R11 sebesar 0,892 dan R tabel 0,349. Sesuai kaidah, jika R11 lebih besar dari R tabel, maka pernyataan reliabilitas. Yang kedua yaitu lingkungan belajar X2. Terdapat 24 pernyataan valid dari 40 pernyataan yang diajukan. Dan dicari reliabilitas yaitu didapatkan R11 sebesar 0,829 dengan R tabel 0,349. Maka sesuai kaidah, jika R11 lebih besar dari R tabel, maka pernyataan reliabilitas. Pelaksanaan penelitian. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara pada tanggal 15 sampai 24 Februari tahun 2021 dengan jumlah sampel 66 peserta didik yang diambil secara acak dengan rincian sebagai berikut. SD Negeri 5 Metro Utara yaitu sebanyak 10 peserta didik. SD Negeri 6 Metro Utara kelas 4A sebanyak 9 peserta didik dan kelas 4B sebanyak 9 peserta didik. SD Negeri 7 Metro Utara kelas 4A sebanyak 9 peserta didik dan kelas 4B sebanyak 9 peserta didik. SD Negeri 8 Metro Utara 4A sebanyak 10 peserta didik, 4B sebanyak 10 peserta didik. Data variabel penelitian. Yang pertama, data hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas, interval variabel hasil belajar diperoleh panjang kelas interval yaitu 6.
Berdasarkan histogram, frekuensi terbanyak berjumlah 21 peserta didik yang berada pada kelas interval 72 sampai 77 dan kelas interval tertinggi yaitu 90 sampai 95 hanya memiliki frekuensi sebanyak 1 peserta didik. Yang kedua, data interaksi edukatif. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval variabel interaksi edukatif, diperoleh panjang kelas interval yaitu 7. Berdasarkan histogram, frekuensi terbanyak berada pada interval 66 sampai 72 yaitu sebanyak 18 orang peserta didik dan kelas interval tertinggi yaitu 87 sampai 93 frekuensinya hanya mencapai 7 orang peserta didik. Yang ketiga, data lingkungan belajar. Berdasarkan hasil perhitungan panjang kelas interval variabel lingkungan belajar, hasil diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Berdasarkan histogram, frekuensi terbanyak berada pada interval 84-89, yaitu sebanyak 20 orang peserta didik. Sedangkan kelas interval tertinggi yaitu 102-107, frekuensinya hanya mencapai 5 orang peserta didik. Hasil analisis uji normalitas. Yang pertama, hasil analisis uji normalitas variabel hasil belajar. Hasil perhitungan uji normalitas variabel hasil belajar menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung yaitu sebesar 6,608 dengan X tabel yaitu dengan alfa 0,05 dan DK 6, maka diperoleh X tabel yaitu sebesar 12,592. Sesuai kaidah, jika X hitung lebih kecil dari sama dengan X tabel, maka data variabel Y berdistribusi normal. Yang kedua, hasil analisis uji normalitas variabel interaksi edukatif. Hasil perhitungan uji normalitas variabel interaksi edukatif menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung sebesar 4,049. X tabel dengan alfa 0,05 dan DK 6, maka ditemukan X tabel yaitu 12,592. Sesuai kaidah, X hitung kurang dari sama dengan X tabel, maka data variabel X1 berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu hasil analisis uji normalitas variabel lingkungan belajar. Hasil perhitungan uji normalitas variabel lingkungan belajar menggunakan rumus C kuadrat diperoleh X hitung yaitu sebesar 3,546. Dengan X tabel yaitu alfa 0,05 dan DK 6, maka X tabel yaitu 12,592. Maka, sesuai kaidah, X hitung lebih kecil dari sama dengan X tabel, maka data variabel X2 berdistribusi normal. Hasil analisis uji linearitas. Yang pertama yaitu linearitas antara X1 dan Y, ditemukan F hitung yaitu 0,776, dan F tabel 1,811 sesuai kaidah. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data X1 dan Y berpola linear. Yang selanjutnya, uji linearitas X2 dan Y. Setelah dihitung, F hitung yaitu 0,102 dan F tabel 1,795. Sesuai kaidah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data X2 dan Y berpola linear. Hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis pertama. Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien korelasi antara X1 dan variabel Y hasil belajar sebesar 0,558 bertanda positif dengan kriteria sedang. Dilihat pada kriteria interprestasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 31,14%. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Pengujian hipotesis kedua. Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien korelasi antara X2 lingkungan belajar dan variabel Y hasil belajar sebesar 0,4115 bertanda positif dan dengan kriteria sedang. Dilihat pada kriteria interprestasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y yaitu sebesar 17,22%. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien korelasi antara X1 interaksi edukatif dan variabel X2 yaitu lingkungan belajar sebesar 0,570. Bertanda positif dengan kriteria sedang. Dilihat pada kriteria interprestasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel X2 sebesar 32,49%.
Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dengan lingkungan belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Pengujian hipotesis keempat. Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien korelasi antara X1 interaksi edukatif dan X2 lingkungan belajar secara bersama-sama dengan Y hasil belajar sebesar 0,569 bertanda positif dengan kriteria sedang, dilihat pada kriteria interpretasi koefisien korelasi. Kontribusi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y sebesar 32,04%. Berdasarkan uji signifikan, diperoleh F hitung sama dengan 14,727 dan F tabel 3,14. Sesuai kaidah, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima, sehingga terdapat hubungan signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati, Kecamatan Metro Utara. Pembahasan. Yang pertama, hubungan interaksi edukatif dengan hasil belajar peserta didik. Interaksi proses belajar mengajar pada prinsipnya bergantung pada pendidik dan peserta didik. Proses belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif, yang artinya di dalam prosesnya peserta didik berpegang pada ukuran, norma, dan nilai yang diyakininya. Menurut Zamarah, interaksi edukatif adalah hubungan dua arah antara pendidik dan peserta didik dengan sejumlah norma sebagai mediumnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan dari interaksi edukatif diukur dengan menggunakan tes prestasi atau hasil belajar. Suatu proses interaksi edukatif tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil apabila hasilnya memenuhi tujuan pembelajaran khusus bahan tersebut. Yang kedua yaitu hubungan lingkungan belajar dengan hasil belajar peserta didik. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Lingkungan belajar yang baik dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Menurut Fadilatur Rahmi, lingkungan dalam pengertian umum berarti situasi yang ada di sekitar manusia. Manusia tidak bisa lepas dari lingkungan tempat tinggal, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Maka lingkungan dapat diartikan sebagai suatu tempat atau suasana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Yang ketiga, hubungan interaksi edukatif dengan lingkungan belajar. Peserta didik saat proses pembelajaran tentunya memerlukan lingkungan belajar untuk mencurahkan segala aktivitas belajarnya, sehingga didapatkan sejumlah perilaku baru dari kegiatan pembelajaran. Lingkungan belajar yang baik dapat mendukung peserta didik untuk meningkatkan keterlibatan saat proses belajar mengajar, sehingga dapat terlaksananya interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Sesuai pendapat Blumhardt dalam Mariana, bahwa pada esensinya lingkungan belajar ini merupakan suatu konteks fisik, sosial, dan psikologis yang dalam konteks tersebut anak belajar dan memperoleh perilaku baru. Yang keempat, hubungan interaksi edukatif dan lingkungan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik. Tolak ukur keberhasilan interaksi edukatif dalam proses pembelajaran mengajar dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pembelajaran ini berupa hasil belajar. Menurut Susanto, hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Sementara itu, banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar, salah satunya faktor eksternal berupa lingkungan belajar. Lingkungan belajar inilah yang menjadi tempat terjadinya interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik. Lingkungan belajar yang mendukung menjadikan peserta didik terpacu untuk aktif mengikuti prosedur pembelajaran yang di dalam prosesnya terdapat interaksi edukatif. Sehingga apabila peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tujuan pembelajaran yang berupa hasil belajar tersebut dapat meningkat. Sesuai dengan pendapat Hasibuan, bahwa lingkungan belajar dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Keterbatasan penelitian. Faktor-faktor yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu interaksi edukatif dan lingkungan belajar, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, pengambilan data dalam pengisian kuesioner atau angket terhambat oleh adanya kegiatan pembelajaran dari rumah, sehingga beberapa peserta didik yang kesulitan memahami pernyataan tidak dapat bertanya langsung dan menimbulkan kesalahan dalam mengerjakan. Yang ketiga, populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada jumlah peserta didik kelas 4 SD Negeri Gugus Merpati, Kecamatan Metro Utara, yaitu sebanyak 170. Keempat, waktu yang dibutuhkan tidak sedikit karena harus membagi waktu untuk ke sekolah lainnya. Kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati, Kecamatan Metro Utara dengan koefisien korelasi sebesar 0,558 berada pada kriteria sedang.
Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara dengan koefisien korelasi sebesar 0,415 berada pada kriteria sedang. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan belajar dengan koefisien korelasi sebesar 0,570 berada pada kriteria sedang. Yang keempat, terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi edukatif dan lingkungan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 era pandemi SD Negeri Gugus Merpati Kecamatan Metro Utara dengan koefisien korelasi sebesar 0,569 berada pada kriteria sedang. Sekian penyampaian seminar hasil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.